Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, saya ingin membahas hadis dari Abi Malik al-Ash'ari yang diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmidzi, yaitu tentang ajaran jahiliyah yang masih berkiprah walaupun sudah syariah al-Islam. Kita baca hadisnya. An Abi Malik al-Ash'ari anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, arba'un, ada 4, fi ummati, di umatku, min amril jahiliyah, dari amr urusan jahiliyah, la yatrukunahunna, mereka tidak meninggalkannya. Al-fakhru fil ahsab, yang pertama adalah fahar, bangga, reus, sombong, fil ahsab, dalam turunan, watoknu, dan mencela atau menghina, fil ansab, dalam urusan turunan, wal istisqa, dan minta hujan, bin nujum, dengan perbintangan, wan niyahah, dan meratap. Waqala, dan beliau bersabda, an-naihah, meratap atau wanita yang suka meratap itu, idalam tatub, apabila tidak bertobat, qabla mautiha, sebelum matinya, tuqomu, maka didirikan, yaumal kiamah, di hari kiamat, wa alaiha, dan atasnya, sirbal min kotiron, pakaian atau baju dari aspal panas yang membakar, mendidih, wadirun min jarob, dan pakaian yang menimbulkan penyakit. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Kita lihat syarahnya. Di sini perkataan pertama arba'un, 4, yang berarti jumlah, ya, jumlah angka 4 itu. Jadi kalau hadis sebelumnya ada salasun, ada sab'atun, sekarang arba'un, 4. Dan tidak disebut 4 apa. Apakah 4 perkataan, 4 sifat, sikap, atau hal lain. Yang jelas di sini tidak dipatasi, ada 4. Makanya penerjemah kadang-kadang menerjemahkannya atau menyebutnya arba'un untuk 4 perkara. Bilangan ini menunjukkan agar mendapat perhatian yang 4 tersebut. Lalu fi ummati, fi, di dalam. Kalau almarhum itu kiai saya dulu di pesantren Al-Insirah, fi itu terjemahnya di, dina, di jero, kajero, di, dina, di jero, kajero, itu fi. Jadi di itu ya bisa mencakup dalam hal. Kalau dina pada, ya, di jero ke dalam, di dalam, kajero ke dalam, fi ummati, pada umatku, karena umat kemudian ada iya-nya, ummati, umatku. Tentu saja maksudnya pada pasca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Jadi setelah Rasulullah SAW diutus, yang sebenarnya perbuatan atau adat atau tradisi jahiliyah itu dihapus, masih ada. Makanya arba'un fi ummati, tegasnya 4 perkara itu
mesti dijauhi pada zaman Rasul, karena Rasul sudah diutus. Tapi kenyataannya min amril jahiliyah masih ada, masih berkiprah, masih berjalan ajaran jahiliyah itu. Atau urusan, amr itu kan bisa bermakna urusan, bisa perkara, bisa perbuatan, bisa perintah. Min amril jahiliyah, jadi arbaun min ummati bisa saja diterjemahkan 4 di kalangan umatku min amril jahiliyah, padahal itu perintah jahiliyah, bukan perintah Islam. Bisa juga urusan jahiliyah, bisa juga tradisi atau kebiasaan jahiliyah. Jahiliyah mempunyai arti ajaran secara bahasa kebodohan, ya, jahil itu. Yang ajaran kebodohan itu dihapus oleh Rasulullah SAW, karena Rasul lebih mengajarkan ajaran kecerdasan, bukan ajaran kebodohan. Mungkin sebagian umat menyangka masih dibolehkan dalam ajaran Islam, padahal telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Ditegaskan di sini min amril jahiliyah merupakan bagian dari amr, yang berarti perintah, urusan, ajaran, atau kebiasaan, atau tradisi. Sedangkan jahiliyah mengandung arti bodoh, jahlun. Jahlun itu artinya bodoh, jahiliyah kebodohan. Yang tentu saja bodoh di sini bukan urusan duniawi atau ekonomi atau teknologi, sebab ekonomi, teknologi atau budaya Arab itu kan sudah maju sebelum Rasulullah SAW diutus. Orang Arab itu dalam ekonominya sudah maju. Bagaimana tidak disebut maju? Pasar dunia ada itu di Timur Tengah, di masyarakat Arab, yang dikenal dengan pasar Ukaz. Pasar Ukaz itu pasar internasional yang dari seluruh dunia berdatangan ke situ. Pasar Ukaz itu pasar internasional, jadi sudah maju. Demikian pula teknologi pedang, ya, persenjataan pedang itu sudah kamasyur di Timur Tengah. Terus juga pertanian kurma sudah ke seluruh dunia di zaman Rasul juga. Demikian pula peternakan hewan unta itu. Hewan unta itu kan pusatnya di sana, di Timur Tengah. Sempat dikacaukan oleh sebagian negara bahwa unta tidak sehat dagingnya, tapi sekarang kan sudah diakui bahwa daging unta itu bagus, paling sehat. Jadi jelas dalam kebudayaan, hadarah, peradaban sebelum Rasulullah SAW diutus sudah maju. Tapi kenapa disebut jahiliyah? Tentu yang dimaksud dengan jahiliyah ini dalam hal akidah. Ya, salah satu contoh akidah jahiliyah, mereka akan berani menyembelih anak yang baru lahir, merasa bangga kalau dia bisa membunuh anak. Terus masih menyembah berhala, ya, patung-patung, sehingga di Ka'bah itu banyak patekong, banyak sesembahan. Ada yang disebut Hubal, ada Lata, ada Uzza. Itu lambang. Terus juga tanda kebodohan, kalau tawaf itu laki-laki di siang hari, malam perempuan, dan itu tawaf tanpa busana. Nah, itu kan kebodohan. Jadi disangkanya cerdas karena menghadap Tuhan itu katanya harus bersih dari kotoran-kotoran yang dipakai, sehingga melepaskan busananya ada sambil tepuk tangan bernyanyi-nyanyi.
itu disebut kebodohan. Jadi dalam kaitan dengan akidah dan keimanan, karena masih percaya pada yang tidak ada sumbernya, seperti penyembahan berhala. Kalau ditanya kan itu karena kebiasaan atau karena dianggap baik oleh nenek moyang, oleh orang tua saja. Kalau bahasa Arab mah aba uhum ya, jadi kakek dipanggilnya. Kalau orang Indonesia mah nenek. Kalau karuhun atau orang tua terdahulu itu lebih menggunakan kata nenek kalau dalam bahasa Indonesia. Makanya istilahnya nenek moyang. Tapi kalau di dalam bahasa Arab mah aba, bapak. Jadi bapak moyang. Ya itu juga ada pengaruhnya ya. Kalau di sana di Arab itu kan lebih kepada kebapaan, keturunan ke atas itu jalur laki-laki, jalur bapak. Kalau di kita mungkin banyak jadi jalur ibu, dan ternyata gaya pergaulan, gaya hidup juga berpengaruh oleh bahasa itu. Kan biasanya di Indonesia itu lebih dekat ke ibu kan, keluarga itu. Bahkan tidak sedikit kalau ayah ibunya bercerai, si anak cucunya itu kurang mengenal keluarga ayah, lebih dekat mengenal keluarga ibu. Begitu pula kalau ayahnya lebih dulu meninggal, itu lebih dekat ke keluarga ibu. Nah, jadi memang bahasa itu terkait juga dengan kebudayaan, dengan adat kebiasaan. Dan tadi dikatakan kenapa disebut jahiliyah, kebodohan, karena di dalam hal keimanan dan di dalam hal kepercayaan, dalam hal akidah. Nah, di sini katakan layat rukunahunna, layat rukuhunna. Mereka tidak meninggalkan hunna yang 4 itu. Mereka tidak meninggalkannya yang 4 itu. Padahal itu telah dilarang Rasul. Tentu saja tidak semua umat tetap melakukan kebiasaan jahiliyah itu, tapi masih banyak yang tidak meninggalkannya. Makanya judulnya 4 jahiliyah yang berkiprah. Nah, masih ada gitu. Walaupun oleh Rasulullah SAW sudah dihentikan, tapi di kalangan umat masih terdapat. Rasul sebetulnya telah meletakkan kebiasaan jahiliyah itu di bawah telapak kakinya. Beliau ketika haji wada itu berkhutbah, baik di Yaman maupun di Arafah. Khutbahnya itu cukup panjang, dan memang Rasulullah SAW di dalam membimbing haji itu, kalau kita perhatikan, lebih banyak khutbahnya, lebih banyak ceramah, lebih banyak menjelaskan tentang hukum syariah. Nah, di sini beda dengan para pembimbing di kalangan kita. Kalau para pembimbing di kita makan lebih banyak memimpin doa ya. Kalau memimpin umroh, memimpin haji itu, memimpin haji, memimpin umroh itu lebih banyak memimpin doa. Tapi kalau Rasul mah banyak berkhutbah. Bahkan memimpin doanya hanya sepintas-sepintas saja, sehingga kalau kita perhatikan haji dan umrah Rasul, tidak ada satupun doa yang menjadi syarat. Ya paling ketika perjalanan dari ihram ke Mekah itu talbiyah kan yang kita kenal. Nanti paling masuk masjid. Jadi pokoknya doa yang dipimpin Rasul itu sedikit jumlahnya, lebih banyak beliau memberikan ceramah. Dan setelah saya hitung-hitung, selama Rasulullah SAW berhaji, mulai dari berangkat akhir Kamis bulan Dzulqa'dah,
kemudian pulang dari Mekah itu tanggal 14 malam, tanggal 14, sampai ke Madinah lagi tanggal 25, jadi sekitar 1 bulan, karena perjalanan berangkat 8 hari, perjalanan pulang 8 hari, kemudian di Mekahnya dari tanggal 4 sampai 14, 10 hari. Jadi jumlahnya 1 bulan semua. Itu tidak kurang dari 25 kali Rasulullah SAW berceramah, berkhutbah, menjelaskan di segala aspek kehidupan, dijelaskan di dalam ibadah haji. Jadi kalau memimpin doa nama sedikit sepintas lebih banyak ceramah, memberikan bimbingan kepada umat, kepada para sahabat. Dan seperti pada waktu yang lalu pernah saya jelaskan, Jabir bin Abdullah itu bercerita tentang haji Rasulullah SAW secara gamblang, secara jelas. Dan mungkin dalam lain kesempatan saya juga akan membahas khusus haji wada Rasul secara berangsur, karena memang hadisnya juga cukup panjang ya. Nah, ketika beliau berhaji itu ada khutbah sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Ada khutbah yang sangat penting saya garis bawahi. Ada salah satu poin. Beliau menegaskan, ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya maudu'un wa dima'ul jahiliyah maudu'atun. Ala, ingatlah, kullu syai'in, segala sesuatu, min amril jahiliyah, dari amrul jahiliyah, dari urusan jahiliyah, perintah jahiliyah, tahta qadamayya maudu', maka aku simpan di bawah telapak kakiku, aku letakkan di bawah telapak kakiku, aku hancurkan, bahkan aku injak, aku lelepkan, jadi tenggelamkan. Wadima'ul jahiliyah maudu', demikian pula darah-darah jahiliyah, karena perjuangan, darah, pengorbanan jahiliyah itu maudu'ah, juga diletakkan. Jadi bekas-bekas jahiliyah, baik urusan ibadat maupun urusan dima, itu dihapus semua, dibuang, diletakkan di bawah kaki, diinjak, dilelepkan ya. Jadi kalimat yatrukuhunna, layatrukuhunna, itu semacam peneguran yang seharusnya dijauhi umat ya. Seharusnya mereka tinggalkan, tetapi malah justru tidak mereka tinggalkan. Yatrukuhunna, jadi sayang umat masih melakukannya. Padahal beliau Rasulullah SAW bersumpah di haji wada itu, setelah beliau bertanyakan apakah sudah sampai apa yang saya ajarkan, hal balag tuha, apakah sudah sampai kepada kalian? Mereka menjawab balag, sudah sampai. Jadi fungsi teguran agar segera dijauhi, karena itu telah diletakkan di bawah kaki. Jadi ungkapan tahta qadamaya itu disebutkan ketika haji wada, karena Islam menghapus adat jahiliyah itu. Islam menghapus kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang salah. Jadi kalau ada yang baiknya pun dirombak, diperbaiki ya. Jadi bukan meneruskan adat jahiliyah, tetapi dihapus, diperbaiki ya. Antara lain contoh penghapusan jahiliyah yang biasa dilakukan ketika haji zaman jahiliyah kan, kalau sebelum ke Arafah nginap dulu di Muzdalifah, malah justru Rasul nginapnya di Mina kan. Kemudian juga ada
kebiasaan-kebiasaan, yaitu seperti tadi di dalam tawaf. Nah, kemudian talbiyahnya juga diperbaiki, dirombak dengan labbaik Allahumma labbaik. Dan masih banyak yang lain lagi. Antara lain, di dalam hadis ini ada 4 hal yang seharusnya dihapus tapi masih ada berkiprah. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab. Ini berat kebiasaan jahiliyah yang pertama. Perkataan fakhru itu mengandung arti bangga, atau kata orang Sunda reus. Jadi kalau bangga teh, kalau dalam bahasa Indonesia makan bangga bahasa Indonesia dengan bangga bahasa Sunda beda ya. Kalau bahasa Sunda mah bangga teh susah gitu. Nah, kalau bangga bahasa Indonesia, bahasa Sundanya reus. Merasa paling wah, paling hebat, paling sombong ya, paling segala-galanya. Al-Fahru itu merasa paling tinggi, paling hebat, atau boleh dikatakan al-fahru fil ahsab, kesombongan atau kebanggaan atau kareus dengan marga, dengan turunan. Ya, ahsab itu berarti kemuliaan leluhur atau turunan, marga atau ras. Jadi al-fahru fil ahsab berarti merasa bangga, merasa mulia, sombong dengan keunggulan leluhur atau marga. Sehingga karena merasa turunan hebat, turunan biru atau turunan hijau atau turunan apa, nah, menganggap sepele pihak yang lain. Nah, mungkin asal usulnya mah banyak kaitan dengan politik, bisa dengan ekonomi, latar belakang ekonomi. Tapi kebanyakan kalau kebanggaan turunan itu politik ya. Karena ingin mempertahankan kekuasaan, sehingga kalau bukan turunan itu tidak boleh punya kekuasaan. Dan kalau karena turunan hebat, sehingga dianggap melebihi yang lain. Fahru itu kebanggaan dengan leluhur atau bangga dengan yang diluhur. Yang diluhur maksudnya turunan. Adat jahiliyah yang pertama ini membanggakan ras atau nenek moyang. Apa yang diperbuat oleh orang tua selalu dibanggakan. Apa yang ditonjolkan oleh orang tua, maka itulah yang dianggap hebat, yang dipikir reus. Ada istilah rajulun kuntiyun. Rajulun itu seorang atau laki-laki, kunti keadaanku masa silam. Rajulun kuntiyun, orang yang merasa bangga dan sombong oleh keadaan pendahulu. Karena pendahulunya hebat, al-fahru fil ahsab. Rasul tidak menyenangi orang yang membangga-banggakan orang tua. Kebaikan dan kemuliaan seseorang itu tidak tergantung pada turunan siapapun ataupun ras manapun, melainkan tergantung pada amal dan hati masing-masing. Kan jadi bukan oleh turunan, bukan oleh warna kulit, bukan oleh penampilan, tetapi hati dan perbuatan kan. Innallaha la yanduru ila azamikum wala ila suarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat, tidak memperhatikan, tidak membedakan azam, turunan atau jisim, jasad, marga, auswar atau penampilan, wajah,
Tetapi yang Allah Subhanahu wa taala perhatikan adalah qulub wa a'mal, hati dan perbuatan. Jadi bukan hanya hati, bukan hanya hati nurani, tapi juga perbuatan. Kan suka dijadikan dasar itu oleh artis sohor. Oleh artis sohor itu suka dijadikan dasar. Katanya kan Allah tidak melihat penampilan, tapi melihat hati. Ya, tapi tidak dilanjutkan. Qulub wa a'mal, hati dan amal. Penampilan juga penampilan amal. Jadi baik oleh karena itu baju juga harus ditutup, harus sesuai dengan ajaran Islam. Jadi tidak cukup dengan hati, tidak cukup dengan yang ada di dalam dada, tapi juga di dalam penampilan. Ya, tapi bukan yang ditonjolkan, bukan dibedakan rasnya atau jasadnya atau keturunan siapa, tapi hati dan perbuatan. Nabi Ibrahim karena beriman tetap dimuliakan Allah walaupun orang tuanya kafir. Kan Nabi Ibrahim Azar itu sebagai orang kafir, orang yang tidak beriman. Tapi karena anaknya Nabi Ibrahim itu beriman, tetap memiliki kemuliaan. Jadi bukan karena turunan, tapi karena kemuliaan akhlak beliau. Sebaliknya Nabi Kan'an, anak Nabi Nuh, walaupun keturunan Nabi, ayahnya itu Nabi, tapi karena Kan'an itu kafir, tidak beriman, tetap saja terhina. Bahkan ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar anaknya diselamatkan, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tandas laisa min ahlik, itu tidak termasuk keluarga yang diselamatkan karena tidak beriman. Karena amalnya ghair soleh, tidak soleh. Turunan bangsawan belum tentu berpikir dan berakhlak mulia. Jadi turunan bangsawan belum tentu berpikir kebangsaan. Turunan gegeden belum tentu berpikirnya keren. Bisa saja jelek, bisa saja buruk, ya. Bahkan banyak pemimpin yang justru berhasil itu karena dia sudah merasakan bagaimana ketika dia menjadi rakyat kecil dulunya menjadi rakyat kecil, kemudian jadi pemimpin, kemudian dia merasakan bagaimana keluhan rakyat. Sementara orang yang tidak pernah jadi rakyat kecil, ujug-ujug dari rakyat besar, kadang-kadang lupa kepada rakyat kecil. Demikian pula turunan atau rakyat jelata yang belum tentu berpikir atau berakhlak hina. Ya orang deso, orang rakyat jelata belum tentu hina, pikirannya belum tentu buruk, belum tentu jelek, belum tentu busuk. Banyak rakyat jelata punya anak cerdas, punya anak hebat, dan tidak sedikit turunan gegeden, tapi anaknya nggak bisa apa-apa, berpikirannya masih rendah. Jadi bisa jadi orang itu keturunan biasa tetapi berpikir hebat, berpikir cerdas. Makanya ada istilah waladun itu. Ada waladun sabikun, waladun lahikun, adalah ikun. Waladun sabikun itu anak yang maju, kedudukannya, kecerdasannya lebih dari orang tua. Ada yang laik, cocok saja dengan orang tuanya, sama persis. Ada juga lahik, nuturkeun, lebih bawah, lebih rendah. Itu tentu saja baik dari kecerdasan, dari pendidikan maupun jabatan. Tuh, waladun, anak itu keturunan itu ada yang lebih maju dari orang tuanya, ada yang lebih rendah, ada yang sama saja. Nah, maka itu tentu bukan hanya dari sudut turunan kebanggaan itu, tapi dari sudut sikap, tindakan, dan dari sudut usaha mereka menjadi orang besar.
Jadi merasa bangga karena termasuk keturunan yang baik, itu hal yang positif. Bangga mah reus, tapi jangan dibangga-banggakan. Merasa bangga dengan keunggulan nenek moyang, yaitu tasyakur. Tidak dapat disalahkan kalau merasa reus karena keturunan yang baik. Tapi kalau membangga-banggakan sehingga menghina orang, ini yang jelek. Makanya ada syair yang cukup bijak. Inim takhorta bifarosik fal hasan wal farohah lahu dunaka. Apabila kamu merasa bangga dengan kudamu yang demikian hebat, maka kudanya itu dan yang bisa dibanggakan, kebanggaan itu milik faros, milik kuda itu. Gagah, merasa gagah dengan kudanya, maka kuda kan yang gagah itu, bukan kamu. Wa ini tarohta bisiabika, apabila kamu merasa bangga dengan bajumu, wa alatika dan aksesorismu, fal jamal, kecantikan itulah kan bagi baju itu, dunaka, bungan milikmu. Wa ini ftarohta bi abaika, apabila kamu merasa bangga dengan ayahmu, dengan nenek moyangmu, dengan keunggulan keturunanmu, falwad faduk fihib, keunggulan itu kan bagi mereka, bagi orang tuamu, bagi nenek moyangmu, la fika, bukan pada dirimu. Walau takallamat hadil asya, kalau semuanya itu bisa ngomong, laqalat hadihi mahasinuna, ini kan semuanya kebaikan-kebaikan kami. Fama laka minal hasan syai'un, nggak ada itu di dalam dirimu kebaikan. Kenapa kamu bangga-bangga dengan yang lain? Maka fa inif takhorta, apabila kamu merasa bangga, faftakhir bima nafik, dengan apa yang ada di dalammu. Jadi kalau kamu ingin bangga, ingin merasa reus, ingin merasa unggul, ya apa yang ada di dalam dirimu. Ghairu khariji anka, bukan dari luarmu. Jadilah kebanggaan dirimu dengan sikap, dengan usaha, dengan penampilan, dengan kemajuanmu. Dengan demikian, apa artinya berbangga dengan nenek moyang? Karena semua itu bukan diri sendiri. Kebanggaan yang positif bukanlah keunggulan nenek moyang, tapi itu derajat ketakwaan. Sedangkan derajat ketakwaan itu kan nggak ada yang tahu. Karena ketakwaan seseorang itu tidak dapat diketahui siapapun. Jadi takwa itu berada di hati nurani. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasul bersabda, al-Islam alaniyah wal iman fil qalb. Islam alaniyah, nampak, jelas, kelihatan. Sedangkan iman fil qalb, hakikat iman dalam hati nurani. Sumayushiru biyadihi, kemudian beliau menunjuk kepada dengan tangannya ila sadri, pada dada. Wa yaqul, dan beliau bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Sambil menunjukkan ke dada. Di sini takwanya di dada. Orang yang membanggakan keturunan atau ras juga biasanya sangat kuat mempertahankan adat atau tradisi nenek moyang. Sehingga karena ingin mempertahankan nenek moyang, kuat tenaga dipertahankan. Orang yang sangat kuat mempertahankan tradisi biasanya itu sulit diajak kembali pada jalan yang benar. Allah berfirman, Allah mengacam dalam surat Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Apabila diajak, diseru mereka untuk kembali kepada apa yang Allah turunkan, mereka menjawab, nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Kami hanya ikut tradisi-tradisi orang tua kami.
Makanya ditanya, awalau kana aba'uhum la ya'qilun. Apakah walaupun orang tua kamu, nenek moyang kamu tidak berpikir syai'an sedikit pun, wala yahtadun, dan tidak mendapat petunjuk, gimana? Apa akan tetap saja diikuti? Dalam ayat lain juga diterangkan bahwa orang yang membanggakan turunan itu surat Luqman ayat 21. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Makanya apabila diseru mereka kembali kepada jalan Allah, mereka menjawab, kami hanya ikut-ikutan apa yang melestarikan tradisi orang tua kami, melestarikan budaya bangsa kami, budaya keturunan kami. Awalau kana syaiton, walaupun setan yang menyuruh mereka ila adapi sa'ir, mau ikut aja ke neraka sa'ir. Nah, itulah irasionalnya orang yang fanatik ras keturunan. Kalau nenek moyangnya sesat, mengikuti kebiasaan salah, tergoda setan, diikut saja. Walaupun mereka mau masuk neraka, mau ikut juga. Tentu tidak bisa seperti itu. Dan yang kedua, watoknu fil ansab akan saya bahas pada kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.